Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah ludes terbakar. Tidak dialiri air, ratusan hektar lahan pertanian kekeringan. Ratusan personel TNI Polri diterjunkan untuk amankan pemilu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ludes terbakar Sabtu malam. Kebakaran hebat terjadi saat rumah dalam kondisi kosong karena pemiliknya sedang menginap di rumah keluarganya. Khawatir api merembet, warga sekitar langsung memadamkannya menggunakan air dan peralatan seadanya. Hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat melalap bangunan dan isinya hingga tak tersisa. Api baru berhasil dijinakkan 2 jam kemudian. Hampir jam 1 melihat api yang sudah membesar, saya langsung ke kamar mandi untuk mengambil air berupaya untuk memadamkan api. Tidak sempat minta tolong saking paniknya. Yang ada di dalam rumah 1 unit motor, kemudian barang-barang yang belum sempat dipindahkan ke rumah. Dan untuk dinas terkait termasuk dinas sosial maupun BPBD, harapannya karena ini masyarakat memang benar-benar masyarakat saya ini tidak mampu, agar diperhatikanlah untuk bantuan baik itu dari segi materi, dan seperti yang kita lihat korban ini banyak sekali barang-barang yang kebakar dan itu menjadi milik satu-satunya milik dari korban. Harapannya bisa diperhatikanlah sama pemerintah terkait. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan hektar lahan pertanian di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kekeringan akibat kemarau. Keringnya lahan pertanian membuat tanaman tumbuh tidak optimal dan dikhawatirkan gagal panen. Pemerintah desa mencatat kekeringan lahan pertanian seluas 150 hektar terjadi di 4 dusun akibat kurangnya pasokan air irigasi. Agar tanaman selamat, petani menyewa mesin air untuk mengaliri lahan pertanian. Petani mengaku kekeringan kali ini merupakan yang terparah karena selama puluhan tahun tidak pernah kekurangan air. Jadi kita ini sampai begini kayak kita itu takut gagal panen lah gitu. Soalnya sekarang air dari yang alaminya lah kita ngomong itu dari kali itu dari mana gitu kan yang alami lah, dan kita tidak perlu pakai mesin air di situ kan, itu gilirannya itu cukup lama sih. Soalnya sekarang gara-gara musim kemarau ini airnya itu sulit, makanya kita dapat giliran gitu. Jadi ya terpaksa kita pakai mesin air ini. Kalau kita lihat dampaknya sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Dari segi pertaniannya itu memang sangat dampaknya itu sangat nampak gitu. Dimana petani kita sangat kekurangan, Kesulitan dapat air ya. dapat air, di samping airnya debitnya kecil gitu, dan dibagi sama sekian hektar orang. Kalau di Gegerung ini kan lahan pertaniannya sekitar kurang lebih 150-an hektar. Nah, itu yang terdampak. Petani berharap pemerintah daerah mengalirkan air ke lahan pertanian dengan memperbaiki saluran irigasi atau membangun bak penampungan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Ratusan warga desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menerima penyaluran bantuan Badan Pangan Nasional tahap 2 akhir pekan ini. Bantuan sebanyak 634 kuintal beras dibagikan ke ratusan keluarga penerima manfaat yang terverifikasi Dinas Sosial. Masing-masing warga menerima 10 kg beras selama 3 kali pembagian sejak bulan Agustus, September, dan Oktober. Meski jadwal sudah diatur, namun warga tetap saja ramai mendatangi lokasi pembagian beras karena khawatir tidak kebagian. Pemerintah desa menyatakan jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah warga yang kurang mampu yang menjadi penerima manfaat. Kalau yang 634 kpm ini saya rasa belum cukup. Masih banyak yang belum. Banyak warga kita yang belum menerima. Tentu saja dari data kemiskinan desa itu. Sekitar berapa kalau idealnya itu yang belum masuk ini datanya? Kalau idealnya itu kurang lebih sekitar 800. ini sudah dapat yang keberapa kali nih Bu bagian ini? Ini yang berapa? Beberapa kali nggak tahu. Ada sudah berapa kali nih? Ya, Ada yang ketiga, sudah ada 3 kali dapat bag. Ya. Ibu selama ini sulit ya peroleh beras Bu ya? Iya. Karena harga Saya beras. menanggung kan suami saya nggak bisa kerja. Oh, Ini berarti cukup membantu lah Ibu ya. kemarin kalau beli beras berapa Bu di pasar kalau beli beras? 14.000 14.000. Kalau dengan beras bantuan ini sekarang bagaimana Bu? bisa membantu. Pembagian bantuan pangan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi beban ekonomi warga yang terdampak kenaikan sembako di pasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan peserta yang tidak lolos seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lombok Barat mengajukan sanggahan ke kantor Badan Kepegawaian Daerah. BKD Lobar mencatat 300 pelamar telah mengajukan sanggahan dari total 622 orang yang dinyatakan tidak lulus. Masa sanggah dibuka dari tanggal 19 hingga 21 Oktober untuk memberi peluang peserta memperbaiki syarat administrasi yang kurang. Selain kesalahan data, ketidaklulusan peserta juga disebabkan mulai kurangnya berkas persyaratan hingga formasi yang dilamar tidak sesuai jurusan. Itu berarti enggak diluluskan dia itu. Akun. Tapi belum ada konfirmasi. Apa kendalanya kemarin Bang? Tahun saya ngabdi dari 2017 terus sampai 2019 2020 dikontrak sampai 2023 salah tahun aja. Salah tahun aja berarti ya. Nah, terus sekarang setelah masa sanggah ini gimana harapannya Bang? Semoga semua teman-teman yang dulu dan nakes bisa lulus semua. Diberikan kesempatan, mereka juga para pelamar diberikan kesempatan untuk menyanggah. Tentu menyanggah itu dalam artian membantahkan TPS yang sudah diberikan. Nah, jadi sanggahan itu tentu yang bersangkutan itu sanggah melalui SSCS. Karena situsnya webnya BKN di SSCSN itu. Kemudian juga mereka boleh ke sini untuk meyakinkan kita, bahwa memang benar yang bersangkutan punya ijazah misalnya. Hasil sanggahan akan diverifikasi kemudian diumumkan selama sepekan mulai tanggal 23 hingga 28 Oktober. Pada rekrutmen P3K tahun ini, Pemda Lombok Barat membuka 1.190 formasi P3K terdiri dari 216 formasi guru, 255 fungsional teknis, dan 719 formasi tenaga kesehatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.